Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tunggu sebentar. Saat dia melihat Yun Ce dengan cepat menutup jarak di antara mereka, Lu Bubai menyentakkan kepalanya ke atas dan berkata dengan suara cemas, "Aku akan memberikan gadis dari klan pendosa ini untuk menghormatimu dan pergi. Di masa depan, aku, Lu Bubai, pasti akan menjauh dari lokasi manapun yang ditinggali yang terhormat." Lu Bubai telah hidup hampir 10.000 tahun dan dia telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah panik dan takut seperti sekarang ini. Jika itu adalah Yun Ce di masa lalu, dia pasti akan dengan riang berteriak, "Apakah kamu ahli dalam mengubah sikapmu?" Meskipun dia telah kehilangan pedang langit tersembunyi dan Bei Hancu, bukan saja Lu Bubai tidak memasuki kondisi hiruk-pikuk, dia bahkan mengubah pendiriannya secepat mungkin dan memutuskan untuk mempersembahkan gadis dari klan pendosa sebagai gantinya. Seseorang bisa menyebutnya pengecut atau orang yang rasional, tapi itu juga dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya kejutan yang diberikan oleh kekuatan mengerikan Yun Ce, kekuatan yang menjungkirbalikkan pengetahuan dan pengalamannya dan melampaui imajinasinya berkali-kali. Tapi sangat disayangkan, karena Yun Ce sudah benar-benar berselisih dengan Istana Sembilan Cahaya Surgawi, dia secara alami akan membunuh sebanyak mungkin dari mereka untuk mengurangi kekuatan mereka di masa depan. Selain itu, Yun Ce telah menginjak-injak Bei Hancu dan memeras pedang surga tersembunyi hingga menimbulkan masalah bagi Nan Huang Canyi, tapi saat gadis berjubah putih itu muncul, hal itu menyebabkan sikap Yun Ce terhadap Istana Surgawi Sembilan Cahaya berubah drastis. Pada saat itu, bahkan ketika Lu Bubai dengan ketakutan mengangkat tangannya untuk menyerah, kecepatan Yun Ce tidak menurun sama sekali. Cahaya hitam di tubuhnya berubah menjadi api keemasan dan dalam sekejap, seluruh langit yang suram berubah menjadi emas. Hanya ada sedikit orang di wilayah ilahi utara yang mengolah api, jadi Lu Bubai jarang melakukan kontak dengannya. Namun, dia memiliki cukup pengalaman untuk menyadari bahwa api Yun Ce jelas bukan api biasa. Sebelum kekuatan api yang dipancarkan oleh api emas itu meledak atau bahkan mendekatinya, itu sudah menyebabkan jiwanya merasakan sensasi panas yang menyakitkan. Lu Bubai semakin terkejut, tapi dia tidak lagi mempunyai harapan. Ekspresinya berubah menjadi ganas dan parah sekali lagi ketika niat membunuh mulai terpancar dari tubuhnya lagi. Kali ini, lebih intens dari sebelumnya. "Yun Ce, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, itu hanya akan berakhir dengan kematianmu atau kematianku." Dia tidak lagi mundur. Dia menyilangkan kedua tangannya dan dua pedang hitam kehijauan muncul di dalamnya. Dia bergegas menuju Yun Ce, badai menderu langsung menyatu di dalam medan pertempuran reruntuhan pusat saat seluruh dunia berubah warna. Menggunakan energi kegelapan yang dalam sebagai fondasinya, Istana Surgawi Sembilan Cahaya fokus pada pengembangan pedang dan juga pada pengembangan kekuatan badai. Karena Lu Bubai telah melepaskan seluruh energinya saat dia mundur, badai pedang yang dia keluarkan langsung menelan tubuh Yun Ce. Bang, 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 bang. Saat pedangnya berbenturan dengan telapak tangan Yun Ce, setiap tabrakan mengguncang udara dan mengaduk awan. Lu Bubai memegang dua pedang di tangannya sementara Yun Ce menghadapi pedang telanjang itu dengan tangan kosong. Namun, Lu Bubai lah yang dipukul mundur di tengah badai yang menderu-deru dan ruang yang bergetar. Selanjutnya, setiap terjadi ledakan energi, pembuluh darah di lengannya akan pecah sehingga menyemburkan darah ke udara. Dengan wajahnya yang memelintir kesakitan, Lu Bubai secara bertahap merasakan tulang di lengannya mulai patah dan perasaan di lengannya dengan cepat menghilang karena semakin mati rasa.
Ah! Saat dia berteriak keras, dia menemukan kesempatan untuk mundur dengan cepat. 9 segel roda hitam pekat tiba-tiba muncul di belakangnya. Ini adalah kekuatan 9 cahaya, jurus terkuat dalam seni mendalam inti istana surgawi 9 cahaya. Namun, sebelum 9 cahaya bisa terbentuk sepenuhnya, pupil matanya dengan cepat berkontraksi saat Yun Ce tiba-tiba mendekat dan seberkas cahaya menyala melewatinya. Saat itu juga, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Boom! Kobaran api besar yang membentang sejauh 50 km meledak di udara, menenggelamkan semua pandangan dan suara. Lu Bubai mati-matian berusaha melarikan diri dari lautan api, pakaian hijaunya dan rambut di tubuhnya telah terbakar. Daging di bagian dadanya terbakar, memperlihatkan tulang yang hangus dan menghitam. Berjuang keras untuk menekan api yang berkobar di tubuhnya, dia berteriak dengan suara serak seperti hantu yang ganas, "Tunggu apa lagi? Apakah kalian semua ingin mati?" Setelah hening beberapa saat, 4 sosok dari timur, barat, dan utara melayang ke udara dan bergegas menuju Yun Ce. Aura yang meledak dari tubuh mereka semuanya berada di alam penguasa ilahi. Tetua Agung Kota Dingin Utara di alam reruntuhan utara. Realem King dari dunia reruntuhan barat, penguasa ilahi dari reruntuhan barat. Realem King dan Grand Elder dari realem reruntuhan timur, Isruin Divine Sovereign dan Dong Jiukui. 2 Divine Sovereign tingkat 3 dan 2 Divine Sovereign tingkat 2. Semua penguasa ilahi dari 3 alam yang hadir di sini hari ini menyerang Yun Ce, itu bukan karena mereka menginginkannya, itu karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, mustahil membayangkan hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan oleh Istana Surgawi 9 Cahaya pada mereka di masa depan. Hanya negeri ilahi Phoenix Selatan yang tidak bergerak. Karena terdapat sejumlah besar sumber daya elemen angin bermutu tinggi di alam reruntuhan pusat, sebagian besar sekte di 5 reruntuhan neter mengembangkan seni mendalam elemen angin dan hal tersebut juga terjadi pada sekte Realem King. Dengan demikian, kekuatan dari 4 penguasa ilahi yang agung dengan mudah terkonsentrasi dan bergabung bersama, dengan paksa menekan api Yun Ce dan menekan tubuhnya, memungkinkan Lu Bubai, yang telah melarikan diri dari neraka yang berapi-api dalam keadaan yang menyedihkan, untuk mengatur napas. Lu Bubai melakukan yang terbaik untuk menekan luka-lukanya sambil mengeluarkan raungan marah, Phoenix Selatan. Jika kamu masih memilih untuk tidak bertindak, Istana Surgawi 9 Cahaya pasti akan membantai seluruh klanmu di masa depan. Tubuh semua orang yang tergabung dalam Phoenix Selatan menegang dan keringat dingin membasahi punggung mereka. Lu Bubai mengaum ke arah mereka dari atas, tapi kianya Yinger, yang telah membunuh Bei Hancu dan ayahnya hanya dalam sekejap, berdiri di samping mereka. Mereka tidak berani menggerakkan satu otot pun. Bahkan, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Hari ini, 2 Divine Sovereign dari Phoenix Selatan hadir, yang pertama adalah Southern Phoenix Divine Sovereign sendiri, dan yang kedua adalah Nan Huang Mofeng. Tidak ada yang boleh menyerang, kata Nan Huang Canyi. Semuanya mundur. Perintah Southern Phoenix Divine Sovereign sendiri mengikuti perintah Nan Huang Canyi. Saat Lu Bubai melihat Phoenix Selatan dengan cepat mundur bukannya menyerang, dia berteriak dengan marah. Setelah itu, dia melihat ke arah 4 penguasa ilahi yang telah menekan Yun Ce untuk waktu yang singkat. Matanya bersinar tetapi dia tidak bergabung dalam formasi pertempuran. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan mengeluarkan teriakan serak saat dia melarikan diri, tahan dia dengan seluruh kekuatanmu. Tetapi,
Badai kegelapan yang muncul dari gabungan kekuatan 4 Divine Sovereign terkoyak oleh api. Keempat Divine Sovereign melesat ke udara seolah-olah terkena palu surgawi. Mereka melolong kesengsaraan saat panah darah menyembur keluar dari mulut mereka. Hanya ketika mereka secara pribadi menghadapi Yun Ce barulah mereka benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatannya dan mengapa bahkan seseorang seperti Lu Bubai akan begitu terkejut dan takut padanya. Gabungan kekuatan mereka, gabungan kekuatan 4 Divine Sovereign, 2 di antaranya adalah Realm King Realm Reruntuhan Timur dan Realm Reruntuhan Barat, sebenarnya sangat lemah di depan Yun Ce. Sungguh menggelikan bahwa mereka benar-benar memandang Raja Ilahi tingkat 5 ini dengan cemoohan dan penghinaan, dan mereka bahkan mencoba mencari-cari kesalahannya dan mengkritik, sungguh menggelikan. Yang lebih konyol lagi adalah orang menakutkan seperti itu benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat. Apa yang dia lakukan? Tatapan Yun Ce berkedip ke arah Lu Bubai dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Anda ingin lari? Api gagak emas di tangannya berubah menjadi petir kesengsaraan hukum surgawi. Cahaya ungu yang tak terbatas menyerupai rantai hukum surgawi saat petir menyambar ke arah Lu Bubai dan 4 penguasa surgawi yang telah dia hancurkan dalam sekejap. Lu Bubai sudah mulai berlari cukup cepat, tapi bagaimana mungkin dia bisa lolos dari petir kesengsaraan hukum surgawi? Dia merasakan bahaya yang tiba-tiba mendekat, namun sebelum dia sempat menoleh, petir kesengsaraan hukum surgawi telah meliuk-liuk di sekelilingnya seperti ular piton, dengan kuat menjeratnya dalam genggamannya. Itu tadi hanya api, dan sekarang menjadi kilat. Lu Bubai bahkan tidak memiliki kemampuan untuk terkejut lagi dan dia berjuang untuk melepaskan diri dengan sekuat tenaga. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari ular piton yang melilit tubuhnya saat dia diseret kembali ke arah Yun Ce dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia melarikan diri. Phoenix Selatan, Lu Bubai meraung keras. Namun kali ini, jelas ada permohonan bantuan yang terkandung dalam permintaan tersebut. Namun 2 Divine Sovereign milik Southern Phoenix mengabaikannya dan terus mundur. Namun, pada akhirnya, penguasa ilahi tetaplah penguasa ilahi. Meskipun Yun Ce mampu sepenuhnya menekan 5 Divine Sovereign sendirian, membunuh mereka bukanlah hal yang mudah. Jika dia memfokuskan seluruh kekuatannya untuk membunuh salah satu dari mereka, dia pasti akan memberikan 4 kesempatan lainnya untuk melarikan diri. Namun, hal itu terjadi pada situasi normal dan orang normal. Dan sejak kapan Yun Ce pernah memikirkan logika dan akal sehat? Dia melambaikan kedua tangannya dan 5 penguasa ilahi terlempar ke bawah dengan keras oleh rantai petir itu. Yun Ce tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia berdiri dengan bangga di udara ketika energi besar yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba membengkak. Sial, Raja! Cahaya berdarah meledak dari tubuh Yun Ce dan energi hitam pekatnya berubah menjadi warna darah pekat. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa iblis berdarah dan jahat yang baru saja muncul dari genangan darah di api penyucian. Yang menyertai cahaya berdarah itu adalah kekuatan menindas yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah lagi, kekuatan menindas yang membuat mereka merasa seolah-olah dewa iblis telah turun ke tempat ini. Aoh! Lu Bubai dan Divine Sovereign lainnya yang meluncur ke bawah mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Meskipun Yun Ce sebelumnya sangat kuat, dia tidak begitu kuat sehingga membuat mereka putus asa. Tapi saat ini, dia dengan jelas memancarkan aura kematian. Lebih dari 90% praktisi yang hadir di medan perang reruntuhan pusat diratakan ke tanah oleh kekuatan menindas yang turun dari langit.
Mereka tidak mampu berdiri dan pikiran mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kamu, setelah dia dengan lembut memanggil nama itu, pedang Kaisar Iblis pemalu surga yang hitam pekat muncul di tangannya. Di dalam mutiara iblis, Yuer, yang telah lama tertidur, membuka mata empat warnanya. Yuer dan Honger berbagi Heaven's Meeting Sword, menyebabkannya mengalami perubahan yang aneh. Pada saat itu, tidak peduli apakah pedang pembunuh iblis pemalu surga yang menggunakan Honger sebagai jiwa dominan, atau pedang Kaisar Iblis pemalu surga yang menggunakan Yuer sebagai jiwa dominan, dia tidak mampu mengendalikan salah satu dari pedang. Namun, setelah kekuatannya yang dalam meningkat dari alam Raja Ilahi tingkat pertama ke alam kelima, dia akhirnya bisa mengendalikannya dengan paksa jika dia membuka gerbang Raja Neraka, tapi dia hanya bisa mengayunkannya sebanyak 5 kali. Ini adalah pertarungan pertama Yu, pertama kalinya pedang Kaisar Iblis pemalu surga menunjukkan kekuatannya di wilayah ilahi utara, dan kekuatannya akan dianugerahkan kepada para penguasa ilahi yang telah memilih untuk menceburkan diri ke neraka. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara, mengarahkan pedangnya ke arah langit. Pada saat itu, langit langsung menjadi gelap dan semua cahaya menghilang. Jatuh, surgawi, serigala. Suaranya terdengar seperti nyanyian iblis dan pedang Kaisar Iblis perlahan turun bersama dengan langit yang telah berubah menjadi jurang kegelapan yang jahat, menelan 5 penguasa ilahi, dan segala sesuatu di bawah mereka dalam sekejap. Fallen Heavenly Wolf adalah jurus pertama yang diciptakan Yun Ce setelah tiba di wilayah ilahi utara. Itu adalah teknik yang menggabungkan teknik pertama Heretic God, Falling Moon Sin King Star, dan teknik dari jurus pedang pertama Heavenly Wolf Slash. Bintang tenggelam bulan jatuh adalah jurus yang diciptakan oleh Dewa Jahat dan Jie Yuan bersama-sama, sedangkan tebasan serigala surgawi adalah salah satu teknik ilahi serigala surgawi yang tercatat dalam buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi. Bentuk akhir mereka adalah hasil dari upaya yang sungguh-sungguh selama puluhan ribu tahun dan tingkat gerakan ini sangat tinggi sehingga tidak ada bandingannya di zaman sekarang. Namun Yun Ce, yang tidak lagi memiliki keterikatan apapun di hatinya dan hanya menginginkan kekuatan demi balas dendam, telah menciptakan perpaduan aneh ini dalam waktu singkat 1 bulan, menciptakan kekuatan penghancur yang jauh melampaui kekuatan tenggelamnya bulan jatuh. Tebasan bintang dan serigala surgawi. Lu Bubai, penguasa ilahi reruntuhan timur, penguasa ilahi reruntuhan barat, tetua agung dingin utara, Dong Jiu Kui, saat itu juga, mereka tidak dapat lagi mendengar suara apapun, melihat cahaya apapun, atau mengeluarkan teriakan apapun lagi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah serigala kegelapan yang sangat besar dan jahat menyerbu ke arah mereka dan menelan mereka dalam jurang kegelapan abadi. Mulut semua orang di formasi pertempuran Phoenix Selatan ternganga, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Energi yang sangat besar melonjak ke seluruh tubuh mereka untuk melindungi mereka, tetapi indera pendengaran mereka telah terputus sepenuhnya. Mereka tidak dapat mendengar apapun dan mereka hanya dapat melihat petak kegelapan di depan mereka. Ini berlangsung selama waktu yang tidak dapat ditentukan, hingga kegelapan akhirnya menghilang. Para anggota Phoenix Selatan mengendurkan tangan yang menutupi kepala mereka dengan protektif saat mereka membuka mata, ketika mereka melihat dunia di depan mereka, mereka semua membeku di tempat, seolah-olah jiwa mereka telah terbang keluar dari tubuh mereka. Medan perang reruntuhan pusat telah menghilang. 5 penguasa ilahi yang agung juga telah menghilang. Mereka menghilang begitu saja. Tak seorang pun dari Phoenix Selatan bisa merasakan aura mereka dan tidak ada satu pun jejak yang tersisa.
Formasi pertempuran reruntuhan timur, formasi pertempuran reruntuhan barat, formasi pertempuran dingin utara, dan hampir 10 juta praktisi mendalam yang hadir di antara penonton, semuanya telah menghilang. Seluruh medan perang reruntuhan pusat, sebidang tanah yang sangat luas, telah lenyap, hanya kegelapan pekat yang tersisa, sebuah jurang tak terbatas yang bahkan penglihatan mereka yang diberdayakan oleh cara ilahi tidak dapat menembusnya. Dan, sebidang kecil tanah tempat formasi pertempuran Phoenix Selatan berdiri. Suara yang tidak terdengar seperti manusia keluar dari tenggorokan setiap orang yang selamat. Mereka perlahan mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Seorang manusia berambut hitam berpakaian serba hitam diam-diam mengambang di sana. Tidak ada suka atau duka di wajahnya, hanya ketidakpedulian dingin yang membuat hati gemetar ketakutan. Kali ini, Yun Ce mendengarkan kianya Yinger dan dia memang sangat teliti. Selain 100 orang yang membentuk formasi pertempuran Phoenix Selatan, semua orang yang hadir telah terbunuh. Dia, seseorang yang tidak pernah rela membantai orang tak berdosa di masa lalu, telah meninggalkan hutang darah sebesar 10 juta hari ini bahkan tanpa berkedip satu mata pun. Hanya untuk memastikan bahwa dia tidak akan meninggalkan masalah apapun di masa depan. Di 5 reruntuhan Nether, penguasa ilahi membentuk langit. Hanya ada sekitar 10 Divine Sovereign di alam reruntuhan timur, alam reruntuhan barat, alam reruntuhan utara, dan alam reruntuhan selatan jika digabungkan. Pertempuran reruntuhan pusat adalah pertempuran antara para raja ilahi puncak yang berada di urutan kedua setelah pertempuran di tingkat penguasa ilahi. Tapi hari ini, keberadaan agung di dalam 5 reruntuhan Nether ini telah dihancurkan seperti rumput lemah hanya dengan satu tebasan pedang Yun Ce. 3 dari 4 Realm King telah kehilangan nyawa mereka. Bahkan orang-orang yang datang untuk menjadi wasit pertempuran reruntuhan pusat ini, Bei Hancu dan Lu Bubai, telah kehilangan nyawa mereka di sini. Pertempuran reruntuhan pusat telah menjadi pertempuran yang sangat menakutkan dan membawa malapetaka. Dan semuanya, saat sosok hitamnya kabur, tubuh Yun Ce tenggelam dari langit dan mendarat di depan formasi pertempuran Phoenix Selatan. Aura yang terpancar dari tubuhnya gelap dan berat, tapi tidak ada haus darah atau kebencian. Meski begitu, hal itu sangat mengejutkan para anggota Phoenix Selatan hingga tubuh mereka menegang dan mereka mundur karena panik. Mati. Semuanya telah mati. Dengan satu pukulan pedang, hanya dengan satu pukulan pedang. Orang seperti ini sebenarnya mewakili Phoenix Selatan mereka, dan berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat. Apa ada yang lebih konyol, lebih absurd dari ini? Nan Huang Mofeng melangkah maju, seluruh tubuhnya tegang seperti pegas yang melingkar. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Ce dan membungkuk. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia, Yun karena menunjukkan belas kasihan. Kaki Nan Huang Jian bergetar 3 kali sebelum akhirnya dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan ketenangan yang dipaksakan, setelah bisa menyaksikan penampilan gemilang Yang Mulia Yun hari ini, Nan Huang Jian bisa mati tanpa penyesalan. Southern Phoenix Divine Sovereign menghela nafas panjang sambil menatap medan perang reruntuhan pusat yang telah berubah menjadi jurang maut. Dia merasakan keterkejutan, ketakutan, ratapan dan kesedihan yang tak terbatas. 3 Realm King Agung dan 10 juta praktisi mendalam telah meninggal begitu saja. Ini termasuk Bei Hancu, yang namanya masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara, dan Lu Bubai, yang statusnya tidak rendah di Istana Surgawi 9 Cahaya. Bahkan orang seperti dia pun membutuhkan banyak waktu untuk menerima sepenuhnya apa yang terjadi hari ini. Wilayah ilahi utara adalah dunia yang sangat kejam,
Jadi dua hal yang tidak boleh ada di sini adalah kelembutan hati dan kasih sayang. Namun, untuk bisa menguburkan 10 juta orang tanpa mengedipkan mata, orang ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai orang yang kejam atau berdarah dingin lagi, dia hanya bisa disebut sebagai iblis sejati. Southern Phoenix Divine Sovereign dapat meramalkan bahwa para penyintas Phoenix Selatan yang beruntung ini, termasuk dirinya sendiri, akan bergidik ketakutan setiap kali mereka memikirkan apa yang telah terjadi hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan apapun pada Yun Che. Sebaliknya, dia berbalik dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Dia tahu bahwa mereka semua tidak sabar untuk berada sejauh mungkin dari Yun Che dan Qianye Yinger. Saya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal pada ayah kerajaan. Nan Huang Chanyi memberi hormat penuh. Tidak ada yang mengatakan atau menanyakan apapun. Mereka hanya pergi dengan rasa takut dan gentar yang luar biasa di hati mereka. Hanya Nan Huang Chanyi yang tertinggal untuk menghadapi Yun Che dan Qianye Yinger sendirian. Sepertinya Southern Phoenix Divine Sovereign tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Jangan khawatir, Phoenix Selatan, kami tidak akan membocorkan satu kata pun tentang apa yang terjadi hari ini, kata Nan Huang Chanyi. Orang-orang dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya juga tidak akan mengetahui siapa namamu. Namun, kalian berdua benar-benar kejam. Mereka tidak dapat melihat wajah atau matanya, namun suaranya pun tidak terdengar sedikit pun terguncang. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika itu adalah kakak tertuanya Nan Huang Jian, mereka bahkan tidak akan bisa mengucapkan kata-kata paling dasar dengan jelas, apalagi tetap tenang dan berkepala dingin. Bukankah itu semua karena kamu? Qianye Yinger berkata dengan dingin. Saat ini, mereka memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang seperti Bei Hancu dan Lu Bubai, tetapi mereka jelas tidak mampu menyinggung Istana Sembilan Cahaya Surgawi. Mereka tahu betul betapa kuatnya sekte besar di dunia bintang atas. Jika mereka benar-benar ingin mencegah semua masalah di masa depan, mereka seharusnya juga membungkam semua orang di Phoenix Selatan, namun, apakah itu Yun Che atau Qianye Yinger, tak satu pun dari mereka memilih untuk menyerang Phoenix Selatan. Hal ini terutama berlaku untuk Yun Che karena dia sengaja mengecualikan mereka dari serangannya. Bukannya mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak mampu. Karena satu orang, Nan Huang Chanyi. Alasan mengapa Yun Che dan Qianye Yinger berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat adalah karena mereka menginginkan bagian dari dunia reruntuhan pusat dan sumber dayanya. Nan Huang Chanyi adalah alasan utama mengapa situasi ini berkembang hingga saat ini. Tidak peduli apakah itu keterikatan dia dengan Bei Hancu atau berbagai hal kecil yang dia lakukan untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Tatapan Nan Huang Chanyi beralih tertuju pada gadis muda berjubah putih yang menatap kosong ke angkasa. Tidakkah maksudmu itu karena dia? Sebelum gadis berjubah putih ini muncul, Yun Che hanya menginjak wajah Bei Hancu dan merampas pedang surga tersembunyi darinya. Dia telah melakukan hal ini untuk menguji Nan Huang Chanyi. Namun kemunculan gadis muda ini telah menyebabkan konflik meningkat hingga tidak bisa kembali lagi. Dan Bei Hancu telah dibunuh dengan satu tebasan pedang Qianye Yinger. Perbedaan antara apa yang terjadi sebelum dan sesudah kemunculan gadis ini sangatlah luar biasa, sangat besar. Aku ingin alam reruntuhan pusat, tiba-tiba Yun Che berkata dengan suara sedingin es. Baiklah. Nan Huang Chanyi menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Mulai sekarang, alam reruntuhan pusat ini milik Anda. Selama 500 tahun ke depan, Anda dapat menggunakannya selama yang Anda inginkan. Sebelum aku meninggalkan dunia reruntuhan pusat,
aku juga tidak ingin diganggu oleh siapapun, lanjut Yun Ce. Tentu, Nan Huang Canyi menganggukkan kepalanya lagi. Mulai besok dan seterusnya, selain kalian semua di sini, tidak ada orang lain yang akan memasuki alam reruntuhan pusat. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat meledakkan alam reruntuhan pusat jika Anda mau. Setiap orang yang perlu mati sudah meninggal. Meskipun Istana Surgawi Sembilan Cahaya tidak mengetahui bagaimana Bei Hancu atau Lu Bubai meninggal, mereka pasti mengetahui bahwa mereka telah meninggal di alam reruntuhan pusat. Jadi tidak lama lagi, mereka pasti akan mengirim orang ke alam reruntuhan pusat. Selain itu, Realm King dan formasi pertempuran dari dunia reruntuhan timur, dunia reruntuhan barat, dan dunia reruntuhan utara, serta seluruh penonton, telah dilenyapkan dari muka alam semesta ini. Bisa dibayangkan betapa bergejolaknya dunia reruntuhan pusat setelah ini. Mengingat kemampuan Phoenix Selatan, mereka mungkin mampu menahan 3 dunia lainnya, namun mereka tidak akan mampu menahan Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Namun Nan Huang Canyi tetap menyetujuinya. Dia mengatakan bahwa dia pasti bisa memberikan Yun Ce apapun yang dia inginkan sebagai pembayaran. Terlebih lagi, dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Bibir Qianye Ying bergerak ringan saat dia mengirimkan pesan kepada Yun Ce. Baiklah, aku akan datang ke dunia reruntuhan pusat untuk bertemu kalian berdua dalam 6 bulan, kata Nan Huang Canyi. Sorot mata Yun Ce dan Qianye Ying sedikit berubah pada saat bersamaan. Karena pesan yang baru saja dikirimkan Qianye Yinger kepadanya adalah, minta dia untuk datang ke alam reruntuhan pusat dalam 6 bulan. Jangan khawatir, aku seorang teman. Nan Huang Canyi tampak tersenyum tipis. Hanya sekelompok idiot di wilayah ilahi timur, barat, dan selatan yang akan memilih untuk menjadi musuh dengan monster seperti itu, dan mereka bahkan memilih untuk menjadi musuh bebuyutan yang tidak dapat dimaafkan pada saat itu. Yun Ce dan Qianye Yinger tetap diam. Nan Huang Canyi berbalik, melayang ke udara dan perlahan terbang ke kejauhan. Yun Ce, Yun Qianying, selamat datang di wilayah ilahi utara. Penampilan brilianmu hari ini membuatku semakin yakin bahwa era baru akhirnya telah tiba di dunia ini yang telah ditinggalkan oleh hukum surgawi, sebuah era yang akan menjungkir balikkan dunia ini, bahkan jika itu adalah fajar kegelapan. Mata emas Qianye Yinger mulai menyempit perlahan, tapi yang terpantul di bola emas itu bukanlah keterkejutan atau kegembiraan. Sebaliknya, cahaya yang sangat berbahaya dan dingin bersinar di matanya. Dalam sekejap, bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman yang sangat indah. Seperti yang dia duga, tindakan dan perilaku aneh Nan Huang Canyi memang karena dia sudah lama mengenal nama Yun Ce. Wilayah ilahi utara dan 3 wilayah ilahi lainnya benar-benar bertentangan satu sama lain, sehingga berita sangat jarang bocor ke pihak lain. Yun Ce mungkin telah dimahkotai dengan lingkaran cahaya yang sangat cemerlang di wilayah ilahi timur. Tapi, bagaimanapun juga, itu terjadi selama konvensi dewa yang mendalam, sebuah acara yang diadakan untuk para praktisi muda dari wilayah ilahi timur. Bahkan Yun Ce, yang telah memperoleh tempat pertama dalam Conferred God Battle, hanya berada di tahap pertengahan Divine Spirit Realm pada saat itu. Mengingat betapa sulitnya bagi wilayah ilahi utara untuk memperoleh informasi tentang 3 wilayah dewa lainnya, mengapa mereka secara khusus memberikan perhatian kepada seseorang pada tingkat itu? Bahkan Qianye Yinger, sebagai Dewi Brahma Monarch, hanya mengetahui keberadaan peringkat penguasa surgawi wilayah utara di wilayah ilahi utara. Dia tidak pernah tahu siapa orang jenius yang ditempatkan di peringkat teratas setiap generasi. Faktanya,
dia bahkan tidak repot-repot mencari tahu. Lagi pula, jumlah pemuda jenius ini terlalu banyak, dan mereka terlalu sering digantikan. Bahkan Yun Ce, yang tiba-tiba menjadi iblis dan dikejar oleh seluruh dunia, pada akhirnya hanyalah Raja Ilahi tingkat 1. Adapun kembalinya Jie Yuan dan masalah Yun Ce yang menyelamatkan dunia, dan semua yang terjadi selama periode itu, berita tentang semua hal ini telah ditekan dengan kuat. Selain keberadaan puncak di 3 wilayah dewa, tidak banyak orang yang mengetahui apa yang terjadi, apalagi wilayah ilahi utara yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam acara ini. Tapi sebenarnya, bukan tidak mungkin wilayah ilahi utara bisa menyadari apa yang telah terjadi, namun, itu pasti bukan dari seseorang yang termasuk dalam level 5 reruntuhan neter. Orang yang bisa memperluas perasaannya sedemikian rupa seharusnya. Nan Huang Canyi mengetahui identitas asli Yun Ce, dan kemungkinan besar dia juga mengetahui identitas asli Qianye Yinger. Tapi mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Nan Huang Canyi, selain fakta bahwa dia adalah putri mahkota Phoenix Selatan. Bisakah Anda memberi saya perkiraan kasar tentang tingkat kultivasinya? Yun Ce tiba-tiba bertanya. Qianye Yinger menggelengkan kepalanya. Paling tidak, dia benar-benar melampaui kita. Hanya berdasarkan fakta bahwa Nan Huang Canyi dapat dengan mudah menguping transmisi suaranya. Wajah Yun Ce menjadi gelap. Tak disangka mereka benar-benar akan bertemu orang seperti itu di salah satu dunia bintang tengah wilayah ilahi utara. Sungguh disayangkan, karena ini adalah variabel yang terlalu besar, variabel yang dipaksakan kepada mereka terlalu tiba-tiba, variabel yang benar-benar di luar kendali mereka. Dia bilang kita berteman, bagaimana menurutmu? Qianye Yinger bertanya. Yun Ce mendongak sebelum dia dengan dingin berkata, di wilayah ilahi utara, tidak ada yang namanya teman, yang ada hanya alat. Bagus. Qianye Yinger sangat puas dengan jawaban Yun Ce. Kalau begitu mari kita jadikan Nan Huang Canyi menjadi alat kita, atau mungkin, katanya saat cahaya aneh muncul di matanya, seorang budak. Yun Ce berbalik dan melihat ke belakang. Segera, alam reruntuhan pusat ini telah menjadi tempat yang hanya menjadi miliknya dan Qianye Yinger. Namun, variabel besar yang muncul hari ini berarti tempat ini bukan lagi tempat mereka tinggal. Saat dia menatap mata Yun Ce, Qianye Yinger tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, apakah ini berarti permintaanmu untuk alam reruntuhan pusat dan permintaanmu untuk dibiarkan sendiri hanyalah tipuan? Niat awalmu adalah meninggalkan tempat ini tanpa sepengetahuannya. Sejak dia ingin aku bertarung sendirian dengan 10 Raja Ilahi itu, aku tahu dia sedang mengujiku, kata Yun Ce. Jadi kamu benar sekali. Yang kita butuhkan saat ini adalah waktu, jadi kita perlu menghindari semua variabel. Nan Huang Canyi ada di sini, jadi kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Menurutku, yang terjadi justru sebaliknya, kata Qianye Yinger. Justru karena orang inilah, Nan Huang Canyi, alam reruntuhan pusat sebenarnya menjadi tempat teraman bagi kita. Alis Yun Ce berkedut. Juga, Qianye Yinger melanjutkan, saat kamu berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat, aku sedang mengamatinya. Saya menemukan bahwa dia tidak memiliki kekurangan atau celah apapun. Namun saya menemukan satu sifat yang sangat bodoh dalam dirinya. Yun Ce terdiam. Itu adalah belas kasih, kata Qianye Yinger. Ini terlihat jelas saat kamu menyerang dengan pedangmu tadi. Dia jelas ingin bergerak, tapi dia berhasil menahan tangannya di saat-saat terakhir. Jika dia tidak berusaha menyembunyikan sesuatu, dia pasti akan memblokir seranganmu dalam situasi apapun. Juga, rasa hormat yang dia miliki terhadap ayahnya datang dari hatinya.
Setelah Qianye Yinger mengucapkan kata-kata itu, cahaya dingin dan mengejek melintas di matanya. Setelah dia merenungkan beberapa saat, Yun Ce melihat ke arah gadis berjubah putih yang dia selamatkan. Saat dia menghadapi Lu Bubai barusan, dia berani dan keras kepala menantang. Tapi saat ini, wajah mungilnya dipenuhi rasa takut. Dia hanya berdiri di sana tanpa menggerakkan satu otot pun dan dia bahkan lebih takut untuk berbicara. "Siapa namamu?" Yun Ce bertanya. Bibir gadis muda itu terbuka, tapi butuh waktu lama baginya untuk menjawab dengan suara kecil dan gemetar. "Yun Sang." Yun Ce mengulurkan tangan ke arahnya. "Ikuti aku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." Dia secara pribadi menyaksikan Yun Ce langsung mengubah seluruh tempat ini menjadi jurang kematian. Dia tidak berani menolak, dan dia bahkan tidak punya pilihan. Dia hanya dengan patuh meletakkan tangan mungilnya ke tangan Yun Ce dengan sangat hati-hati. "Apakah kamu tidak akan menjelaskan apa yang terjadi padaku terlebih dahulu?" Qianye Yinger bertanya dengan suara sedingin es. Yun Ce tidak menjawab. Dia hanya menarik tangan gadis muda itu dan diam-diam berjalan ke kedalaman alam reruntuhan pusat yang sangat sunyi. Di perbatasan dunia reruntuhan pusat, Nan Huang Canyi tiba-tiba berhenti dan dengan tenang berbalik. Dia mengulurkan tangan gioknya, dan cincin hitam perlahan muncul di salah satu jari rampingnya. Setelah itu, sebuah cahaya melintas di matanya dan teratai hitam yang aneh dan menakjubkan mekar tanpa suara di atas cincin itu. "Nyonya, dia telah tiba."